Kita seringkali mendapati Allah menutup ayat-ayat itu dengan Asmaul Husna. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat karunia taufik dan hidayah dan juga nikmat-nikmat lain yang masih Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dan berkumpul di stasiun televisi kesayangan kita bersama, Syah TV, Saluran Dakwah Keluarga Islami. Dan tak lupa, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk uswahana kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga salawat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat. Pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti biasa setiap pekannya pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, insyaallah ta'ala kita akan sama-sama mengikuti serial kajian kitab Fikih Asmaul Husna karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abdad Al-Badar Hafizahullah ta'ala bersama guru kita Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah ta'ala. Dan perlu kami informasikan, insyaallah ta'ala kajian akan berlangsung menjadi 2 sesi, yang mana sesi pertama nanti Ustadz akan menyampaikan materi di pertemuan kita yang sudah ke-16 ini, dan sesi kedua nanti kita akan masuk sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi antum semua untuk bertanya kepada Ustadz, bisa lewat line interaktif di nomor 0822 88886630. Kami ulangi di 0822 88886630 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz. Namun bagi Anda yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan lewat pesan, silakan untuk bisa me-WhatsApp ke nomor yang sama ataupun bisa memasukkan pertanyaan Anda di kolom komentar di platform digital yang sedang Anda gunakan, baik itu YouTube, Instagram, Facebook, dan platform digital lainnya. Baik, itu saja yang ingin kami sampaikan. Kami minta semuanya untuk meluruskan niat bahwasanya kita berkumpul untuk menuntut ilmu pada pagi kali ini, ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Langsung saja kita akan menuju ke Provinsi Jawa Barat bersama guru kita Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah ta'ala. Kepada guru kami, falyatafaddal mazkur Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kita Fiqhul Asma Al-Husna yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Kita masuk ke poin ke-14, Asma'ullah Ta'ala ghairu mahsurah. Bahwa nama-nama Allah itu tidak terhitung jumlahnya. Ini adalah perkara yang harus kita pahami. Ya. Kata beliau, inna minal qa'idil muhimmati fi babil asma'i was sifati anna asma'allahil husna la tadkhulu tahta hasrin. Di antara kaidah-kaidah yang penting dalam masalah asma'ul husna, asma was sifat, itu bahwa nama-nama Allah yang husna ini tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Waqad warada fi sunnatin nabawiyah dalailu wadhihat, di mana telah ada di dalam sunnah, dalam hadis, dalil-dalil yang jelas tuqarriru hadzal amra wa tujallih, yang menetapkan perkara ini, yaitu kaidah ini, dan menjelaskannya. Min dzalik, di antara dalilnya apa? Ma rawahu Muslimun fi sahih. Ini kan Muslim dalam sahihnya, itu di nomor 486. An Ummil Mukminin, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata,
Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mina firash. Aku kehilangan Rasulullah SAW di atas kasur. Faltamastuhu, lalu aku mencari beliau ya dalam kegelapan itu. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi, maka tanganku, jadi Aisyah radhiyallahu anha ya meraba-raba dengan tangannya karena memang gelap. Kata Aisyah, maka tanganku menyentuh dua perut kaki Rasulullah yang sedang sujud. Ya, fil masjid, di dalam masjid, wahuma mansubatan, dan dua kaki Nabi tersebut ya sedang berdiri karena sedang sujud. Gitu. Tangan Aisyah menyentuh dua kaki sekaligus. Berarti itu menunjukkan, dan ini jadikan dalil ya bahwasanya ketika kita sujud ya telapak kaki itu dirapatkan. Sebab kalau tidak dirapatkan, tidak mungkin Aisyah radhiyallahu anha memegang dua telapak kaki Rasulullah dengan satu tangan. Tapi ketika Aisyah radhiyallahu anha memegang dua telapak kaki Rasul dengan satu tangannya, itu menunjukkan bahwa ya dua kaki Nabi SAW itu berdekatan. Ya, ini pendapat yang saya pilih dari pendapat para ulama. Wahwa yaqul, dan saat itu Nabi sedang berdoa dalam sujudnya itu. Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi thana'an 'alaika ant kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, kepada keridhoanmu dari kemurkaanmu, dan aku berlindung kepada maafmu dari sanksimu, dan aku berlindung ya dari adabmu. Aku tidak bisa memuji pujian, tidak bisa menghitung pujian atas engkau sebagaimana engkau memuji dirimu ya sendiri. Lihat, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku tidak bisa menghitung pujian ya atasmu. Akhbar Sallallahu Alaihi Wasallam annahu la yuhsi thana'an alaihi walau ahsa jami'a asma'i la ahsa ath-thana' alaihi. Maka di sini Nabi mengabarkan bahwa Rasulullah tidak bisa menghitung pujian untuk Allah. Kalaulah Asmaul Husna, nama-nama Allah itu terbatas jumlahnya, tentu Rasulullah akan mampu ya membatasi dan menghitung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nama Allah mengandung pujian kepada Allah. Lihat saudaraku sekalian, ya. Berarti Rasulullah SAW tidak bisa memuji atau menghitung pujian kepada Allah, walaupun dihitung saking banyaknya. Itu menunjukkan bahwa nama-nama Allah tidak terbatas. Amin dzalika aidan, di antara dalilnya juga beliau mawarada fi hadis syafa'ah tawil, yaitu hadis tentang syafaat yang panjang. Di mana kaum mukminin pada hari kiamat ya meminta syafaat, meminta Nabi Adam agar memohon kepada Allah ya agar diberikan syafaat. Kemudian Nabi Adam menolak, lalu kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh, kemudian dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim Nabi Musa, ke Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah SAW? Analah. Ya. Lalu Rasulullah SAW pun pergilah ke bawah arash. Lalu Rasulullah SAW sujudlah kepada Allah. Dan Rasulullah SAW sabda dalam saat itu, "Thumma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni tsana'i alaihi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli." Kemudian Allah mengajarkan kepadaku pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan yang tidak pernah diajarkan kepada siapapun sebelumku saat itu.
Ya, berarti ada pujian yang baru Allah ajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di saat itu. Hanya Allah yang Maha Tahu. Ini sahih dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya di nomor 4712 dan Muslim di nomor 194 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu arba'ah. Ya. Fadalla al-hadis anna hunaka mahamida min asma'illah wa sifatihi. Maka hadis ini menunjukkan ada di sana pujian-pujian Allah ya berupa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yaftahullahu biha ala rasulihi fi dzalikal yaum, yang baru Allah ajarkan pada rasulnya di hari itu. Wahya bila syak, dan tentu tanpa ragu lagi, ghairul mahamidil ma'thurati fil kitabi was sunnah. Ini berbeda dengan pujian-pujian yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwa pujian itu baru Allah ajarkan di saat itu. Subhanallah, saudaraku, berarti itu menunjukkan bahwa ada nama-nama Allah ya, yang Allah tidak ajarkan kepada Rasulnya di dunia. Baru Allah ajarkan nanti pada hari kiamat. Wa aidan faqad thabata fil musnad wa ghairuhu min hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan juga di dalam musnad Imam Ahmad di jilid 1 nomor di halaman 391 ya, disebutkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma asaba 'abdan hammun wala hazan. Tidaklah seorang hamba ditimpa ham. Ham itu artinya apa? Galau, kegundahan. Wala huzn, tidak pula kesedihan. Maka lalu ia mengucapkan doa ini, doa yang disebut oleh para ulama doa untuk menghilangkan kesedihan dan kegalauan. Ya, kamu yang suka galau, gundah gulana, ya, atau ditimpa kesedihan, ucapkan doa ini. Apa itu? Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin walak sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indaka an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi illa adhaba Allahu hammah wa huznah wa abdalahu makanahu faraha. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu dan anak dari hamba laki-lakimu dan anak dari hamba wanita. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku pada diriku. Keputusan-Mu sangat adil pada diriku. Allah, aku mohon kepada Engkau dengan melalui semua nama yang Engkau miliki, yang Engkau namai dirimu dengannya, atau nama yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai rabi'a qalbi, penyejuk hatiku, wa nura sadri, cahaya di dadaku, wala jalaa huzni, dan penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang kegundahanku. Kecuali kata Rasulullah SAW, ya Allah akan hilangkan kegundahannya dan kesedihannya, dan Allah akan gantikan dengan kegembiraan. Subhanallah. Ya. Lihat di situ akal Islam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan hadis tersebut, doa tersebut, faja'ala asma'allahi thalathata aqsam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya di kitab Bada'iul Fawaid di jilid 1 halaman 175 sampai 1776,
Di sini beliau membagi nama-nama Allah menjadi 3 bagian. Apa saja? Qismun samma bihi nafsah. Adharahu liman sya'a min malaikatihi aw ghairihim. Walam yanzil bihi kitabah. Walam yanzil bihi kitabuh. Wa qismun anzala bihi kitabah. Ya. Walam yunzil bihi kitabah. Wa qismun anzalahu bihi kitabah fata'arrafa bihi ila ibadih. Wa qismun ista'thara bihi fi ilmi ghaibih falam yutli'hu alaihi ahadan min khalqih. Bagian yang pertama yaitu yang Allah namai diri dengannya dan Allah beritahu kepada siapa yang Allah kehendaki dari para malaikat dan yang lainnya. Dan Allah turunkan itu dalam kitab sucinya. Bagian yang kedua, yang Allah turunkan dalam kitabnya dan Allah perkenalkan kepada hamba-hambanya. Bagian yang ketiga, yaitu nama-nama yang Allah sembunyikan dalam ilmu ghaib, di mana Allah tidak memberitahu kepada siapapun dari hamba. Makanya di situ disebutkan dalam hadis tersebut, "Awista'sarta fi ilmil ghaibi indak," atau yang engkau bersendirian mengetahuinya ya Allah dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Masya Allah. Ya. Wabihadhihi dalail wadhihah yatabayyan. Ya, dengan dalil-dalil yang jelas tadi menjadi jelas kepada kita ya. Anna asma Allah ghairu mahsuratin fi adadin muayyanin. Ya, bahwa nama-nama Allah itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Maka ya akhi, orang yang membatasi nama Allah dengan jumlah tertentu bertabrakan dengan dalil-dalil tersebut. Wa ammal hadis. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Ada sebuah hadis yang sepertinya tidak sesuai dengan kaidah yang kita tetapkan ini. Apa itu hadisnya? Yaitu yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahih, dalam sahihnya, dan Imam Muslim juga dalam sahihnya. Ya, Sahih Bukhari di nomor 2736 dan Sahih Muslim di nomor 2677. Dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Illa wahidan. Ya, mi'at illa wahidah. 100 kurang 1. Itu 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya, ya pasti masuk surga. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Rasulullah mengatakan Allah punya 99 nama. Siapa yang mengihsa'nya, maka dia masuk surga. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, "Fala yufidu hasra asma'illah fi hadzal 'adad al-mu'ayyan al-madhkur fil hadits." Bal qusara amrihi ad-dallalah ala fadilati ihsa' hadzal 'adad min asma'illah. Kata-kata Allah mempunyai 99 nama tidak menunjukkan pembatasan nama-nama Allah dengan 99, tidak. Akan tetapi hanya menunjukkan kepada apa? Keutamaan menghitung ya 99 nama ini. Artinya yang Allah perintahkan dan Allah anjurkan untuk kita hitung, untuk kita pahami, untuk kita dalami itu hanya 99 nama saja. Ya. Sehingga tidak menunjukkan sama sekali bahwa Allah hanya memiliki 99 nama. Al-Islam azani Allah wa iyyakum. Al-kalamu fi hadzal hadis jumlah wahidah. Pembicaraan dalam hadis ini ya satu kalimat, kata beliau. Apa itu? Faqauluhu, sabda Nabi SAW, man ahsaha, siapa yang menghitungnya. Sifat ini kalau di i'rab adalah sebagai sifat. Walaysa khabaran mustaqilan, dan bukan sebagai khabar yang tersendiri. Sebagai kabar tersendiri bukan. Ya.
Jadi kata-kata man ahsaha, siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga, ini sifat, bukan khobar. Wal maknanya apa? Anna lillahi tis'atan wa tis'ina isman min sya'niha anna man ahsaha dakhalal jannah. Artinya Allah memiliki 99 nama, di mana 99 nama ini siapa yang menghitungnya ia akan masuk surga. Wa hadza la yunafi an yakuna lahu asma'un ghairuha. Ini sama sekali tidak meniadakan, saudaraku, jika Allah memiliki nama-nama yang lain. Walihada nadhair katsira fi kalamil Arab. Di dalam bahasa Arab, ya, seperti ini biasa. Sebuah contoh, misalnya orang Arab berkata, saya punya 99 dirham yang saya persiap. Ya, saya mempunyai 99 dirham yang saya persiapkan untuk saya sedekahkan. Saya punya 99 dirham yang saya siapkan untuk saya sedekahkan. Apakah berarti uang saya hanya 99 dirham? Jawab tidak. Tapi 99 dirham ini yang akan disedekahkan. Demikian pula, Allah punya 99 nama. Yang siapa menghitungnya, dia akan masuk surga. Apakah artinya Allah hanya punya 99 nama? Jawab tidak. Ya, artinya yang dianjurkan untuk kita hitung hanya 99 nama tersebut. Tidak meniadakan Allah punya ya lebih dari itu. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi, wattafaqa al-ulama'u ala anna hadzal haditsa laisa fihi hasrun bi asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Para ulama semua sepakat, lihat ini sepakat semua ulama, bahwa hadis ini tidak menunjukkan pembatasan nama Allah. Jadi semua ulama sepakat. Ya, hadis yang menyebutkan Allah punya 99 nama, siapa yang menghitungnya akan masuk surga. Ya, semua ulama sepakat, kata Imam Nawawi, bahwa hadis ini tidak menunjukkan pembatasan nama-nama Allah. Falaisa ma'nahu annahu laisa lahu asma'un ghairu hadhihi 99. Bukan namanya, bukan makna hadis ini, kata Imam Nawawi, bahwa Allah tidak punya nama kecuali 99 saja, bukan. Wa innama maqsudul hadis anna hadhihi 99 man ahsaha dakhalal jannah. Akan tetapi maksud hadis ini adalah bahwa 99 nama ini siapa yang menghitungnya akan menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Fal muradu al-ikhbar an dukhulil jannah bi ihsa'iha lal ikhbar bi hasril asma. Yang dimaksud dari hadis ini, kata beliau, yaitu mengabarkan tentang bahwasannya akan masuk surga orang yang menghitungnya, bukan mengabarkan tentang pembatasan nama, bukan. Pahami ini baik, saudaraku. Ya. Oleh karena itu, kata beliau, ja'a fil haditsil akhar. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah berdoa, as'aluka bi kulli ismin sammaita bihi nafsak aw ista'tharta bi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan seluruh nama yang Engkau namai dirimu dengannya, atau nama yang Engkau bersendirian, ya, mengetahuinya dalam ilmu ghaib di sisimu. Masya Allah, berarti ini kesepakatan para ulama, ya. Lalu kata Imam Nawawi, waqad dzakara al-Hafidz Abu Bakar bi Ibn al-Arabi al-Maliki an ba'dihim annahu qala lillahi ta'ala alfu ism. Al-Hafidz Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki menyebutkan bahwa sebagian ulama ada yang berkata Allah punya 1000 nama. Kata Ibn al-Arabi apa? Hada qalilun fiha, ini sedikit sekali. Wallahu a'lam. Ya. Nama Allah sangat banyak. Tidak terbilang dengan jumlah tertentu. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang di dalam kitab Dar'ut Ta'arud bil Aql wan Naql jilid 3 halaman 332 sampai 333, kata beliau, was-shawab alladzi alaihi jumhurul ulama,
yang benar, yang ini merupakan pendapat mayoritas ulama, anna qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki berapa tadi? 99 nama. Siapa yang menghitungnya akan masuk surga. Maknanya apa sih? Ibnu Taimiyah, maknahu anna man ahsat tis'ata wa tis'in min asma'i dakhalal jannah. Artinya, siapa yang menghitung 99 dari nama-nama Allah yang banyak itu, dia akan masuk surga. Laisa muraduhu annahu laisa lahu illa tis'ah wa tis'una isman. Bukan maksud hadis ini bahwa nama Allah hanya 99, bukan. Kenapa? Karena ditunjukkan dalam hadis lain dikeluarkan Imam Ahmad dan Abu Hatim dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam doa yang sudah kita sebutkan tadi, di mana beliau berdoa, ya aku memohon kepadamu dengan nama-namamu atau nama yang engkau sembunyikan, engkau bersendirian padanya, ya untuk mengetahuinya di dalam ilmu gaib di sisimu. Ya. Demikian pula Rasulullah SAW berdoa, berkata, la uhsi thana'an 'alaika ant. Aku tidak bisa menghitung pujian ya kepadamu ya Allah. Kama athnaita 'ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu dengannya. Ya. Lihat saudaraku sekalian. Akhbar, di sini kata beliau, Rasulullah mengabarkan annahu la yuhsi thana'an 'alaihi, bahwa Rasulullah tidak mampu, ya. Tidak mampu untuk menghitung pujian kepada Allah. Kalaulah nama-nama dan sifat Allah terbatas, tentu Rasulullah mampu untuk menghitungnya. Ya. Wa bihadza yu'lam, kata Syekh Abdul Razak, dengan ini bisa diketahui anna asma Allahil husna laisat mahsuratan fi adadin muayyan, bahwa apa? Bahwa nama-nama Allah yang husna tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Pahami baik-baik ini saudaraku. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Bal inna asma Allahil husna al-madhkurati fil Qur'anil Karim wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisat mahsuratan fi hadzal adadil madhkur fil hadis. Bahkan nama-nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, kalau kita hitung-hitung juga lebih dari 99. Ya. Makanya yang dimaksud dari hadis tadi bahwa Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya masuk surga, itu bukan pembatasan. Walidza qarra ahlul ilm anna al-asma al-waridata fil Qur'ani was sunnah tazidu ala hadzal adad. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis saja, kalau dihitung semuanya lebih dari 99. Ya. Wa ala hadza, atas dasar ini kata beliau, kita lanjutkan perkataan Syekh Abdul Razak, fa inna man jama'a min ahli al-ilmi 99 isman min asma'illah wa jama'a ghairuhu asma'an ukhra fatawafaqa fi ba'dihha wa ikhtalafa fi ba'd la ya'ni dhalika anna ma ikhtalafa fihi ba'duhu laysa min asma'illah litajawuzi dhalika 99. Oleh karena itu kata beliau, para ulama yang mengumpulkan 99 nama Allah, kita lihat itu berbeda-beda. Sebagian ulama menyebutkan nama yang tidak disebutkan oleh ulama yang lain. Padahal sama-sama 99. Apakah berarti ya itu bukan nama Allah? Tidak. Itu semua tetap nama Allah. Cuma masalahnya itu tadi sudah kita sebutkan. Nama-nama Allah saja dalam Al-Quran dan hadis kalau kita kumpulkan semuanya lebih dari 99, saudara. Waqbal qad yakunu ma jama'ahu kulluhu min asma'illah. Ya, maka bisa jadi semua yang disebutkan oleh para ulama semua itu masuk dalam nama-nama Allah walaupun lebih dari 99. Wa ala kullin al-ibratu fi sihhati dzalikal ism wa thubutihi qiyamud dalil alaihi min al-kitabi was sunnah.
Namun demikian kata beliau, yang menjadi sandaran kita tentu ya untuk memastikan benar atau tidaknya nama-nama 99 itu dalil yang menunjukkannya. Ya, kalau nggak ada dalilnya ya tidak bisa kita pastikan itu nama Allah. Ya. Wa idza tabayyana khata'u qawli man hasara asma Allah fi 99 isman bina'an ala fahmin khafi'in lil hadis. Kalau begitu kata beliau sudah menjadi jelas. Kesalahan orang yang membatasi nama Allah hanya 99 nama saja. Akibat kesalahan dia dalam memahami hadis tadi. Ya. Fa inna qawla man qala, maka orang yang berkata begini, nama Allah ada 300 atau ada 1000 atau ada 4000 atau jumlah-jumlah yang lainnya, faqata'u dhahir, maka ini juga salah besar. Ya, salah ini. Li'annahu qaulun 'arin 'anil bayyinah, karena pendapat-pendapat ini tidak ada dalilnya sama sekali. Ya. Allah Ta'ala yaqul, sementara Allah berfirman, awa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah haramkan kalian untuk kalian berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ya, Allah juga berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu yang tidak ada ilmu padanya. Nah, ini saudaraku sekalian, ya. Jadi nama-nama Allah tidak terbilang jumlah. Siapa yang membatasi nama Allah hanya 99 nama saja atau jumlah tertentu saja, sungguh ia telah salah. Demikian saya kira cukup ya pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Silakan ada yang mau bertanya? Saya Ustadz Barakallahu Fikum atas penjelasannya, dan kita akan masuk sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Kami akan coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ya, pertanyaan sudah masuk. Yang pertama, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, kenapa para nabi menolak untuk menjumpai Allah ketika di hari akhir, Ustadz? Barakallahu fikum, Ustadz. Tidak ada dalil yang mengatakan para nabi menolak untuk menjumpai Allah. Tapi yang disebutkan dalam hadis tersebut, mereka menolak ya untuk meminta kepada Allah syafaat untuk kaum mukminin, karena ya Allah telah memberitahu kepada mereka ya ada yang paling berhak untuk mendapatkannya. Karena memang ya syafaat yang agung tersebut di padang mahsyar memang khusus untuk Rasulullah SAW saja. Makanya Pak Nabi Adam menolak dengan menyebutkan tentang kesalahan dirinya dulu. Ya, kata Nabi Adam, nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku. Ya, aku dahulu melakukan ini dan itu. Aku tidak berhak itu. Silahkan kamu datang saja kepada Nabi Nuh. Datang kepada Nabi Nuh juga merasa tidak berhak. Ya, dan menyebutkan tentang kesalahannya yang ia lakukan dahulu sewaktu masih di dunia. Ya, dan disuruh kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena memang ya syafaat yang agung ini hanya layak untuk Rasulullah SAW saja. Ya, demikian Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Baik pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin langsung bertanya kepada Ustaz, silakan untuk menelpon di line interaktif kami di nomor 0822 88886630. Kami ulangi di 082288886630. Namun bagi Anda yang ingin bertanya lewat pesan singkat, silakan untuk mengirimkan ke nomor yang sama ataupun bisa memasukkan pertanyaan di kolom komentar yang ada di platform digital seperti YouTube, Facebook, ataupun Instagram yang saat ini sedang Anda saksikan. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana ingin bertanya, apa perbedaan Asmaul Husna dari Al-Ghaffar dan Al-Ghafur ya Ustadz? Mohon penjelasannya.
sebetulnya nanti akan dibahas, ya. Kita kan sekarang sedang membahas tentang apa namanya eh, kaidah-kaidahnya dulu. Baru setelah kaidah-kaidah tentang Asmaul Husna selesai, baru beliau akan membahas satu persatu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antara yang akan dibahas nanti termasuk di sini Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Jadi Al-Ghafur itu masuk dalam wazan ya Al-Fa'ul, Fa'ul. Sedangkan Al-Ghaffar masuk dalam wazan Fa'al. Dan dua-duanya menunjukkan kepada mubalaghah, ya, menunjukkan kepada makna yang sangat kuat sekali bahwasanya Allah sangat Maha Pengampun, ya. Adapun perbedaan antara keduanya yaitu pertama dari sisi wazannya, ya. Adapun secara maknanya sama saja dari kata maghfirah, itu ampunan. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya. Demikian nanti secara terperincinya insya Allah ketika kita membahas nama tersebut yang akan dibahas oleh Syekh Abdul Razak di tempatnya. Bismillah. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya Ustaz, Ana pernah mendengar ada seorang musyrik kapalnya hampir tenggelam di tengah laut, lalu ia meminta kepada Allah supaya diselamatkan. Tetapi begitu ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di daratan ia menjadi musyrik lagi. Ustadz, kejadian ini terjadi di umat muslim berkali-kali, termasuk saya sendiri ketika saya dalam kesulitan. Begitu kesulitan itu hilang, saya lupa. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya karena dosa saya begitu banyak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah Anda yang menyadari kesalahan. Ya, ketika kita sadar bahwa kita kok gayanya kayak orang musyrikin itu. Cuma bedanya mereka berbuat syirik, kita alhamdulillah nggak berbuat syirik. Orang musyrikin ketika ditimpa ombak besar, mereka hanya memohon kepada Allah saja. Ketika telah diselamatkan oleh Allah, tiba-tiba berbuat syirik lagi. Kita juga terkadang ketika berada di pesawat, ya, terus kemudian ada badai, ingat terus sama Allah. Istighfar terus sama Allah. Banyak mengingat Allah. Ketika Allah selamatkan sampai di bandara, lupa lagi. Ya, bahkan kita cenderung berbuat maksiat kepada Allah dan tidak takut kepada Allah. Ini bukanlah akhlak yang baik kepada Allah, yang menunjukkan tidak syukurnya kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita dari mara bahaya. Maka kalau kita sadar itu, alhamdulillah. Ya, kita berusaha untuk mohon ampun dan kita memperbaiki diri. Kita berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Ya, setelah kita sadari kesalahan kita, kekeliruan kita, apa yang harus kita lakukan dong? Kita perbaiki. Sambil kita mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan tersebut dan berazam bertekad bulat untuk tidak seperti itu lagi. Sambil berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Kalau Nabi saja SAW berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni laka syakkaran laka dzakara. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang banyak bersyukur kepadamu ya Allah dan banyak mengingat-Mu ya Allah. Kalau itu Rasulullah, bagaimana kita? Maka kita juga banyak mengucapkan seperti doa Nabi tadi. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang banyak bersyukur dan banyak ingat kepadamu. Ya. Jadi ini ya. Jadi kalau kita sudah menyadari kekeliruan kita, ya, maka pahami baik-baik ya bahwasanya perbuatan kita itu telah sesuatu yang menunjukkan kita tidak syukurnya kita kepada Allah. Maka segera kita taubat kepada Allah, segera kita perbaiki diri, ya, memohon ampun kepadanya, lalu kita kemudian beramal saleh
mengisi waktu-waktu kita dengan kebaikan. Demikian. Nah, Baik, Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fikum atas jawabannya. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Karena di Indonesia ini sudah banyak masjid. Masjid satu dengan masjid lain saling azan. Untuk perempuan, manakah waktu terbaik untuk memulai sholat? Apakah azan pertama atau azan terakhir? Jazakallahu khairan, Ustaz. pertama, ya, penentuan waktu sholat dengan dengan jam itu sebetulnya sifatnya dugaan kuat. Kalau kita ingin memastikan, karena di zaman Nabi SAW itu yang menjadi standar penentuan waktu sholat itu matahari dan keadaan di langit. Cuman dalam hadis bahwasannya sholat subuh itu ketika fajar sodik telah muncul, dan fajar sodik itu tandanya apa? Biasanya kemerahan di ufuk timur sana. Iya. Lalu ia menyebar sampai terang. Kalau fajar kadib itu biasanya terang di tengah langit. Ya, tapi gelap di ufuk timur sana. Waktu zuhur, ketika matahari telah mulai tergelincir, ya, telah terlihat ada bayangan, ya, yang condong ke arah barat. Bayangannya berarti condongnya ke arah timur, ya. Sudah ada mulai bayangan itu. Waktu asar itu ketika bayangan kita sama dengan tubuh kita panjangnya. Waktu maghrib ketika matahari telah tenggelam sampai hilangnya syafaq merah. Ketika telah hilang syafaq merah, muncul bintang-bintang, masuk waktu isya. Dan waktu isya sampai pertengahan malam. Nah, kalau kita bisa menilai dengan matahari, itu lebih pasti. Kalau misalnya terjadi adzan Allahu Akbar, ini yang benar mana sih? Kok yang ini duluan, yang ini terakhir? Ya, kalau ada matahari tinggal lihat aja. Kita berdirikan tongkat, ya, matahari sudah tergelincir belum? Ya, sudah ada bayangan yang condong belum ke arah timur itu? Ya, kalau sudah ada berarti sudah tergelincir, berarti sudah masuk. Tapi kalau misalnya pas adzan dikumandangkan, kalau kita berdiri di bawah terik matahari nggak ada bayangan, bayangannya nggak condong sama sekali, nggak tergelincir, berarti belum masuk. Ya, ketika waktu asar kita bingung juga, kalau memang ada matahari, kita tinggal ukur aja, ya, ambil pulpen, set, kemudian lihat tingginya pulpen dengan bayangan tersebut sama enggak? Kalau sama, berarti sudah masuk waktu asar, sudah habis waktu zuhur. Ya, sebetulnya mudah, ya, kalau kita tahu standar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu-waktu sholat tersebut. Ya, nah demikian. Kalau misalnya mendung gimana, Ustaz? Ya, kalau mendung ya udah, ya lebih baik supaya lebih yakin masuknya, ditunda aja dikit, ya, sedikit, kemudian kita pastikan, ya, untuk sholat. Atau kita misalnya mengadakan penelitian sendiri, selama sebulan dilihat terus, ya selama ini jam berapa sih sebetulnya, dengan gampang banget sebetulnya, bisa dengan melihat, ya, keadaan di langit tadi, ya. Demikian, wallahu a'lam. Nah, Baik, Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fikum atas jawabannya. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya, tapi sebelum kami bacakan, kembali kami mengundang Anda semua pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah, silakan untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz di line interaktif kami di nomor 0822 88886630. Kami ulangi di 0822 88886630. Baik, kami akan sampaikan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, hamba Allah dari Lampung. Afwan, ana mau bertanya,
apakah ada dalilnya sifat 20 yang sering didengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekali tidak ada dalilnya. Yang menetapkan ini hanya ya dari firqah Asy'ariyah. Ya. Dan itu hanya dengan akal saja. Mereka menetapkan sifat wajib bagi Allah, ya, sifat boleh bagi Allah, sifat mustahil hanya dengan akal tanpa dalil sama sekali. Ya. Yang ada dalam dalil bahwa nama Allah sangat banyak sekali dan setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Allah namanya Al-Qawi, artinya apa? Yang maha kuat dan pasti mengandung sifat apa? Kuat. Jika nama-nama Allah saja tidak terbilang jumlahnya, ya, dan tidak setiap nama bisa menjadi sifat. Kata para ulama, sifat Allah jauh lebih banyak dibandingkan nama. Kalau nama Allah saja tidak terhitung jumlahnya, apalagi sifat Allah, maka pembatasan sifat Allah menjadi 20 atau yang lainnya ini jelas batil. Ya, tidak ada dalil sama sekali dari Al-Quran, wala sunnah, wala ya keyakinan. Tidak pula itu diyakini oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kalaupun ada itu dusta atas nama mereka. Ya, dibuat-buat, tidak ada sanadnya sama sekali. Nah, demikian Allah wa'ala. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fikum atas jawabannya. Baik, ini masih ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, ibu saya akhir-akhir ini mulai pikun. Apa sih hakikat pikun itu? Apa bisa diobati Ustaz? Jazakallah khair. Apa hakikat pikun? Pikun itu artinya ya hilang akalnya. Ya, di mana ia tidak ingat. Bahkan dia tidak tahu apa yang ia lakukan. Ya. Maka itu namanya pikun. Dan pikun itu termasuk ya orang-orang yang diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang pikun ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu di luar kemampuan dia. Demikian Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, afwan Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana adab berdoa dalam sujud? Apakah dengan membaca sholawat dan asmaul husna atau langsung berdoa saja ya Ustaz? Berdoa di dalam sujud. Ada dalam sebuah riwayat Tirmidzi ya. Tapi ini umum tentang doa dalam sholat ataupun di luar sholat. Dalam riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW mendengar orang berdoa dalam sholat. Demikian dalam lafaz hadis tersebut. Dia berdoa dalam sholat. Dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat untuk Rasulullah. Melihat itu Rasulullah bersabda, ajilah hadza, orang ini tergesa-gesa. Lalu Rasulullah SAW memanggil orang tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, kalau kamu berdoa, pujilah Allah dan bersalawatlah kepadaku. Lalu silakan kamu minta apa yang kamu mau. Ya. Jadi ini adabnya, dan adab ini dalam berdoa berlaku secara umum, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Apalagi dalam riwayat Tirmidzi tegas disebutkan bahwa Rasulullah melihat orang berdoa dalam sholat. Ya. Dan semoga dalam hadis riwayat Tirmidzi juga bahwasanya ya doa yang tidak diucapkan salawat itu tergantung-gantung antara langit dan bumi. Sampai diucapkan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, dan ini selanjutnya adalah pertanyaan terakhir pada pertemuan kita pekan kali ini Ustaz, mungkin sebagai penutup dan nanti juga Ustaz bisa memberikan faedah penutup pada pertemuan kita kali ini. Kami akan bacakan pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau tanya Ustaz,
bagaimana hukum seorang ustadz yang tidak yakin akan adanya Allah berada di atas ars? Ya akhi, mengingkari Allah berada di atas arash berarti telah mengingkari Al-Quran, hadis dan ijma para salafus saleh. Al-Quran dalam ayat-ayat yang sangat banyak, demikian pula hadis-hadis yang sahih. Ya. Dan Imam Ad-Dhahabi menyebutkan dalam kitab beliau khusus dalam masalah Allah itu tinggi di atas arasnya. Itu dalam kitab Al-Ulu. Dan ada mukhtasarnya juga. Beliau menyebutkan pendapat para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang sangat banyak. Dan ulama-ulama setelahnya, ya, bahwa mereka semua ternyata sepakat bahwa Allah beristiwa di atas arash. Bahkan banyak ulama yang menyatakan ini ijma, seperti Imam Qutaibah bin Sa'id Al-Baghlani, ya, dan ulama-ulama yang lainnya. Ya, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, dalam kitab akidah mereka, beliau yang mengatakan kami ya pergi ke semua negara-negara dan bertemu dengan para ulama. Semuanya mereka punya akidah, di antaranya apa? Bahwa Allah beristiwa di atas arash. Ya, kemudian keyakinan penolakan terhadap istiwa Allah di atas arash muncul kapan? Ketika muncul Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Kullabiyah, ya Maturidiyah, dan konco-konconya yang sama dengannya, di mana mereka menolak semua itu karena katanya nggak sesuai dengan akal. Lalu kemudian memberikan konsekuensi makhluk. Katanya kalau Allah beristiwa di atas arash, berarti Allah butuh tempat. Ya, padahal itu konsekuensi makhluk. Dan tidak berlaku bagi Allah. Sebagaimana Allah melihatnya tidak sama dengan melihat makhluk. Maka istiwanya Allah di atas arash pun juga tidak sama dengan istiwanya makhluk. Ya, maka ustadz seperti ini saudaraku, ya ustadz yang berpemahaman batil, yang bertabrakan dengan Al-Quran, hadis dan ijma' salafus salih. Ya, demikian. Yang jelas ya kesimpulan daripada kajian kita pada hari ini adalah wajib diyakini bahwasanya Allah memiliki 99 nama, memiliki nama yang sangat banyak sekali. Tidak terbatas dengan 99 nama. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya maka ia masuk surga. Sudah kita sebutkan perkataan Imam Nawawi bahwa semua ulama sepakat bahwa hadis ini tidak menunjukkan kepada pembatasan nama. Hadis ini hanya menunjukkan bahwa yang dianjurkan untuk dihitung adalah 99 nama, dan itulah yang menyebabkan seseorang masuk surga, dan bukan menunjukkan kepada pembatasan nama. Ya, berarti nama Allah tidak terbilang, sangat banyak. Dan setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Itu menunjukkan bahwa sifat Allah pun juga sangat banyak, tidak terbilang. Ya. Maka siapa yang membatasi nama Allah atau sifat Allah dengan jumlah tertentu, maka ia telah melakukan kebatilan. Ya, sesuatu yang tidak benar, sebuah kesalahan. Ya demikian, wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, jazakallah khairan barakallahu fikum pada guru kami Ustaz Abu Yahya Badrul Salam LC Hafizullah Ta'ala yang sudah menjelaskan mengenai kitab fikih Asmaul Husna karangan Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badah Hafizullah Ta'ala. Semoga Ustadz dan diberkahi waktunya dan Allah jaga dalam kesehatan dan kenikmatan yang bertambah setiap harinya. Baik pemirsa Rosyad TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan barakallahu fikum pada Anda semua yang masih mengikuti siaran-siaran dari Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami, dan kami minta Anda untuk tetap berada di saluran ini karena masih banyak sekali faedah-faedah yang bisa diambil dari tayangan-tayangan yang akan kami tayangkan. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tetap berteman kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.